Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin langsung menyaksikan kajian, seperti biasa, jangan sungkan untuk skip saja video ini ke menit 1.30. Di sini saya akan membacakan serangkaian komen-komen dari sahabat semuanya. Yang ingin komen dibacakan, insya Allah silakan tuliskan di kolom komentar. Dari Hasbiar Rashid. Ini sedikit panjang komennya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Jazakumullahu khairan kasiron. Sudah mengantarkan risalah langit ini sampai kepada kami umat muslim di Indonesia. Uhibbuka fillah Gurunda, yang sudah melarang kami dakwah dan memberikan kami kesempatan menjadi bagian dari penerima estafet dakwah Rasulullah. Oke, berikutnya ini ada dari Valeri Ahmad ya. Ini panjang teman, kita cari yang pendek saja. Dari Dentia_PTR. Ya Rasulullah, aku rindu. Ingin rasanya ku bercerita tentang bagaimana sulitnya menjaga keimanan ini. Masya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan kajian dari Ustadz Hanan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada malam ini kita bisa ngumpul bareng lagi untuk sama-sama belajar meneladani Rasulullah SAW dalam banyak hal. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses dalam semua contoh kebaikan. Terutama dalam urusan akhlak. Sampai Allah aja kagum sama Nabi. Ini luar biasa. Allah yang maha istimewa, yang maha mulia, kagum kepada Nabi. Jadi Allah itu berhak dikagumi, tapi Allah sendiri kagum kepada Nabi. Sehingga bentuk decak kagumnya Allah kepada Nabi itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyebut, engkau wahai Muhammad benar ya, emang akhlakmu itu luar biasa kata Allah. Jadi Allah sendiri ngemuji Nabi. Allah sendiri mentestimoni tentang Nabi. Allah sendiri menyebutkan keistimewaan Nabi dengan kalimat-kalimat penegasan. Benar ya engkau Muhammad, benar-benar akhlakmu itu luar biasa. Jadi Allah mengatakan kalimat penegasan berkali-kali untuk Rasulullah. Dan cuma Nabi satu-satunya manusia bahkan makhluk yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Kalau yang lain Allah gak rela disandingin namanya dengan nama Allah. Sampai kita aja bilang dan aja Allah gak rela. Gak ada yang tahu isi hati saya kecuali Allah dan saya, itu Allah gak suka. Kalimat dan aja Allah gak suka. Karena lebih tepatnya bukan Allah dan saya, Allah kemudian saya. Jadi kita tahu karena Allah yang ngasih tahu. Padahal isi hati kita sendiri. Jadi gak sembarangan orang boleh menyematkan namanya dengan nama Allah itu gak sembarangan. Bahkan gak ada yang layak. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung disematkan. Belum ada orangnya, belum lahir ke dunia, udah ada namanya. Ada di langit namanya, terkenal di antara para malaikat, bahkan cahayanya udah ada, termasuk yang pertama Allah ciptakan. Para nabi semuanya udah mention @Muhammad di setiap postingan mereka. Semua nabi itu kalau posting pasti nge-mention nabi itu. Bahkan jadi hashtag para anbiya tuh. Nabi terakhir kan. Jadi nabi terakhir tuh kayak hashtag dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam. Lebih ramai lagi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tuh hashtag itu dipakai terus. Dan Allah selalu mengatakan musaddiqan, yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi rasa-rasanya gak ada yang lebih layak kita pelajari tentang kehidupannya, kita teladani akhlak dan karakternya
daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak terlalu kagum sama Nabi, itu karena emang kita nggak kenal kali. Kalau kita kenal, pasti kita akan kagum banget. Saking kagumnya kita sama Nabi, kayaknya kalau disebut nama Nabi itu kayak disebut nama pacar gitu. Saya nggak tahu ya gimana rasanya, maaf ya. Saya taunya nama istri. Tuh kalau disebut nama Nabi itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Kita juga kayak jadi orang yang baper sendiri, terus jadi senyum-senyum sendiri. Saking istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat aja udah seneng banget lah sama Nabi udah. Seandainya malaikat nggak ada kerjaan tugas yang lain, pengennya tuh barengan sama Nabi. Pengennya tuh turun ke bumi berdesak-desakan pengen ngikutin Nabi. Cuman kan nggak boleh, karena malaikat itu masing-masing punya tugas. Jangankan malaikat lain yang punya tugas berbeda, Jibril aja yang tugasnya ngedampingin Nabi juga nggak boleh turun kalau nggak diperintahin Allah kan. Walaupun secara pribadi Jibril itu kangen sama Nabi. Duh kangen nih, pengen ketemu Muhammad tapi belum diperintahin. Muhammad juga di bumi kangen sama Jibril. Kemana ya Jibril kok nggak datang-datang udah beberapa hari. Biasanya suka nongol, biasanya suka ngajak ngopi, ngapain gitu ngobrol gitu kan ya. Ini udah lama nggak ngopi bareng Jibril. Tuh buat Nabi itu kangen banget. Saking kangennya Nabi setiap hari keluar ngeliatin mana Jibril kok nggak ada tanda-tanda muncul gitu. Jibril juga pengen turun nggak bisa. Ketika Jibril turun ketemu Nabi nanya, ya Jibril dari mana aja kok nggak datang-datang, saya nungguin. Kata Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, surat Maryam. Kami tidak turun wahai Muhammad kecuali karena perintah Allah. Saya juga kangen, cuman nggak bisa turun kalau nggak diperintahin sama Allah. Jadi malaikat aja cinta banget sama Jibril. Dan malaikat itu standarnya tinggi banget loh. Kriteria layak dicintai malaikat itu tinggi. Jadi nggak sembarangan orang malaikat sayang dan cinta sama dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah idola semua malaikat. Karena emang akhlaknya luar biasa. Saya kalau udah ngebahas tentang Nabi itu senang gitu. Wah Masya Allah Nabi itu luar biasa ya. Bahas kisah-kisah detail Nabi itu luar biasa loh. Kayak gimana yang dulu saya sering cerita, Nabi itu orangnya sarirohnya, perasaannya tuh halus banget. Lebih halus daripada perasaan perempuan. Tapi lebih pemberani daripada 10 orang laki-laki. Kan ini ideal ya. Kalau kita mungkin sok pemberani tapi gak punya perasaan. Pemberaninya bukan hakiki, sok pemberani tapi gak berperasaan. Atau perasaannya peka banget tapi gak berani. Nabi itu ideal. Perasaannya halus lebih daripada seorang anak gadis, tapi pemberaninya dan kuatnya di atas 10 orang laki-laki. Jadi ideal banget lah. Saking halusnya perasaan Nabi, peka, terus kayak ngejagain banget perasaan orang lain. Ini ada kisah baru nih, mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi itu kan ra'fah ya, jaga perasaan orang. Pernah suatu malam Nabi bermimpi ngelihat surga. Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Artinya Nabi itu benar-benar melihat surga. Jadi Nabi masuk ke surga dalam mimpinya. Terus tiba-tiba di surga itu Nabi ngelihat sebuah istana, sebuah rumah yang bagus banget. Lagi ngelihat rumah yang bagus banget, noleh sedikit ke sebelah rumahnya. Melihat seorang gadis lagi main ayunan di sebelah istana itu. Tuh cewek lagi main ayunan. Gak tahu bentuk ayunannya kayak gimana, kayak di taman lalu lintas atau kayak gimana. Pokoknya main ayunan. Lagi main ayunan. Nabi ngelihat, terus Nabi nanya ke Jibril, karena Nabi didampingin sama Jibril. Jibril, itu istana siapa? Lihat, perhatiin ya. Bukan itu cewek siapa, bukan. Ini bahasa elegannya Rasulullah. Itu istana siapa? Artinya perempuan itu pasti istri pemilik istana kan gitu ya. Gak mau nanya itu istri siapa, gak etis nanya kayak gitu. Tapi nanya itu mobil siapa yang ditumpangin sama perempuan itu. Berarti dia istri yang punya mobil. Ini elegannya bahasa Rasulullah. Dan ini kan detail banget ya. Kalau kita kan dengan polosnya, dengan sederhananya nanya itu siapa? Ceweknya yang dimaksud. Kalau Nabi enggak, itu istana siapa? Berarti artinya nanti ini adalah istri yang punya istana. Wahai Jibril itu istana siapa? Kata Nabi. Kata Jibril itu istana Umar bin Khattab. Langsung Nabi balik arah pergi. Kenapa? Malu gak sengaja ngelihat istri orang.
Besok setelah bangun dari tidur, paginya Nabi ketemu Umar, Nabi senyum-senyum aja, terus Nabi bilang, ya Umar, aku semalam mimpi. Ada apa ya Rasulullah? Kan Umar senang banget kalau Nabi udah mau ngasih sesuatu yang gaib. Aku semalam mimpi apa ya Rasulullah? Aku melihat surga. Masya Allah, aku melihat istanamu wahai Umar. Beneran ya Rasulullah? Beneran. Alhamdulillah ya Allah. Terus gimana ya Rasulullah? Udah segitu aja. Nabi nggak mau ngejelasin coba. Saking menjaga perasaan Umar, kan cuma mimpi doang. Saking ngejaga perasaan Umar, Nabi nggak mau ngejelasin. Udah segitu aja kata Nabi. Ya Rasulullah, jelasin dong yang detail. Kan Nabi kalau ngejelasin surga biasanya tuh detail banget. Makanannya, minumannya, gelas-gelasnya. Kali ini cuma istana doang. Pasti ada yang disembunyiin nih. Ya Rasulullah jelasin. Enggak segitu doang. Ya Rasulullah jelasin, saya nggak akan berhenti bertanya. Ya Umar, maaf ya. Nabi minta maaf dulu coba. Maaf ya, saya ngelihat istana itu terus tiba-tiba saya melihat seorang perempuan yang lagi main ayunan di sebelah istana. Saya nggak tahu loh Umar, saya nggak tahu. Saya nanya ke Jibril, Jibril itu istana siapa? Milik Umar. Akhirnya saya langsung balik arah dan nggak mau ngelihat ke arah perempuan itu. Maaf ya Umar. Ya Rasulullah, kata Umar. Bagaimana mungkin saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Nggak apa-apa, kata Umar. Tapi saya nggak enak. Lihat Rasulullah SAW menjaga perasaan orang lain sampai istri orang aja di dalam mimpi nggak mau ngelihat. Di dalam mimpi tuh. Kalau kita, ini bukan nyata ya, cuma mimpi doang. Mimpi kan karena imajinasi kalau kita mah ya. Rasulullah dalam mimpi aja ngejaga perasaan orang, apalagi dalam kehidupan nyata. Kita dalam kehidupan nyata nggak ngejagain orang, apalagi dalam mimpi, malah ditikung. Ustadz, saya pernah nikung teman saya. Kapan? Dalam mimpi. Soalnya mimpi kan nggak dianggap sebagai kesalahan, dimaafin. Pokoknya kalau udah cerita tentang Nabi, subhanallah, masya Allah tuh cowok keren banget lah pokoknya. Dan layak banget untuk kita sering-sering berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya cuman pengen doang nge-intro tentang ini, walaupun judulnya bukan ini sebetulnya. Nah, kita malam ini bakalan ngebahas tentang analoginya lompatan ya. Sebetulnya itu ngebahas tentang mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Yang kadang mungkin beresiko, kadang penuh dengan gambling kayak gitu-gitu. Dan makin cepat harusnya makin bagus. Kayak mengambil keputusan untuk berhijrah, mengambil keputusan untuk berhenti di sebuah pekerjaan yang syubhat dan haram, mengambil keputusan untuk putus. Dan ini nggak gampang loh. Lebih enak ngambil keputusan nggak jadi ngedeketin daripada udah deket terus putus kan? Berat banget kan? Kalau nggak jadi ngedeketin, ya emang belum ada rasa terlalu dalam nih. Apalagi kita ngeliat kayaknya saingannya berat-berat, ya udah deh mundur aja. Ini masih lebih mending daripada udah dapat hatinya nih. Maaf, udah jadi pacar terus diputusin. Itu pasti nggak gampang. Dan tentunya saya nggak nyuruh orang-orang pada putus ya. Nyuruh orang-orang untuk menghalalkan. Kalau nggak bisa halal, ya istikharah. Insya Allah Allah akan kasih ilham untuk putus. Nah, gimana motivasi apa yang kita bisa dapat malam ini supaya kita berani mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang beresiko dalam hidup kita. Dan resikonya kadang-kadang kalau cuman kita yang ngerasain, gampang. Justru karena yang ngerasain resiko itu bakalan keluarga kita, istri, anak, keluarga, orang tua. Jadi kayak agak berat ya. Nah, apa motivasinya, apa boosternya supaya kita tetap mampu mengambil keputusan itu dalam hidup. Nah, ayatnya coba kita baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Kita baca dari ayat 7 sampai 14. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang sabikun, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini tuh Allah lagi ngejelasin tentang kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Jadi ada hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar dengan hisabnya, melintasi sirat, surga neraka. Di padang mahsyar itu Allah membagi manusia secara umum menjadi 3 golongan. Kita nggak akan bahas golongan keduanya, yaitu golongan kiri. Kita bahas golongan kanan dan golongan depan. Apa bedanya golongan kanan dengan golongan depan? As-sabikun. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang banyak pahala-pahala dari zikir-zikirnya, orang yang membantu orang lain. Ini golongan kanan. Identik dengan melakukan kebaikan. Kalau sabikun, identik dengan berkorban. Kalau melakukan kebaikan kayak melakukan hal-hal yang dia mampu, melakukan hal-hal yang dia bisa, melakukan hal-hal yang dia punya kelebihan, itu kanan. Kayak orang melakukan ibadah sholat dalam keadaan wajar, dalam keadaan normal, orang melakukan tahajud, orang melakukan apa, ini orang-orang yang melakukan kebaikan itu ashabul yamin. Kalau sabikun, orang-orang yang melakukan sesuatu yang beresiko. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu yang penuh dengan gambling. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan berat, tapi dia melakukan dan menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Bisa dikatakan sabikun di sini ada 2 kalimat, 2 kata ya, diulang. Was-sabikunas sabikun. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, was-sabikun yang pertama itu dunia, was-sabikun yang kedua itu akhirat. Artinya, siapa yang di dunia menyegerakan satu kebaikan besar, maka nanti di akhirat Allah juga segerakan untuk dia kebaikan besar berupa surga. Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah, itu tafsirnya. Siapa yang di dunia berlomba-lomba kepada kebaikan, siapa yang di dunia berani mengambil sebuah keputusan besar karena Allah dan disegerakan, maka fahumus sabiquna fil akhirah. Allah juga enggak akan ragu-ragu untuk ngasih dia sebuah hadiah besar nanti di akhirat dan menjadi yang paling duluan. Salah satunya adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang wasari'u ila maghfirah, orang yang infiru khifafan wa thiqalan. Orang yang segera dalam berjihad, orang yang segera dalam bertaubat, orang yang segera dalam berhijrah, orang yang segera dalam berdakwah, orang yang segera dalam memaafkan, orang yang segera dalam menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit. Pokoknya yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Kebaikan, dua-duanya kebaikan, yamin dan sabikun, dua-duanya kebaikan. Tapi ini di atas kenormalan, kewajaran. Dia melakukan dengan penuh resiko. Ini sabikun. Termasuk ketika kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meninggalkan pekerjaan yang kita udah nyaman, berpenghasilan besar, tapi ternyata pada akhirnya kita tahu itu tidak berkah. Yang namanya nggak berkah pasti nggak halal atau syubhat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini nggak berkah.
Bisa syubhat, ragu-ragu, bisa jelas haram, nggak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu, kita udah lama di situ, penghasilan kita udah banyak, kan nggak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah, laka Rabbi, karena engkau ya Allah, saya mengambil keputusan ini dengan penuh resiko, maka was-sabiqun as-sabiqun. Itulah orang-orang sabiqun. Dan memang jumlahnya nggak banyak. Dulu di zaman para sahabat, sullah banyak. Kalau sekarang, qalilun. Tinggal sedikit orang yang berani mengambil hal-hal kayak gini. Kan nggak mudah kan meninggalkan pekerjaan yang dengan itu kita udah beli mobil, kita udah beli rumah, kita udah beli aset, kita udah punya tabungan sekian ratus juta, kita udah ngerencanain jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir tahun, pas ulang tahun, pas ulang tahun pernikahan, pas apa dan segala macam. Ternyata sekarang harus kita tinggalkan dan semua kebiasaan kita itu kayaknya bakalan berubah. Yang udah bertahun-tahun, setahun 2 kali jalan-jalan keluarga dan nginep di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, dan ada beberapa negeri lagi yang kita pengen kunjungin, tiba-tiba sekarang kita tahu ternyata pekerjaan kita nggak halal dan harus kita tinggalkan, yang itu artinya beresiko kita nggak bakalan jalan-jalan tahun ini. Beresiko bahwa kita bakalan harus ngelepas beberapa aset kita yang belum lunas supaya bersih. Yang beresiko mungkin kita nggak akan dapat nafkah yang seperti ngasih nafkah yang seperti sebelumnya. Beresiko mungkin istri kita bakalan ngambek. Masih mending kalau cuma ngambek. Kalau lebih dari itu kan lebih berat nih. Belum lagi nanti diomongin oleh mertua, orang tua segala macam. Resiko. Ini keputusan besar. Ketika kita berani mengambil ini, berarti kita termasuk was-sabiqun. Insya Allah fahumus sabiqun. Nanti di akhirat juga Allah akan memprioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah di dunia, Allah prioritaskan nanti dia di akhirat. Itu kaidah sederhana. Bisa digonta-ganti istilahnya sama aja intinya. Fadhkuruni azkurkum. Intinya seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Ya, itulah tadi. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada pada suatu majlis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna. Lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis mengatakan hal yang ini, yaitu kafaratul majelis, kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampunanmu, dan aku bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.